Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear my students, pagi ini kita akan mempelajari simple past tense. Judulnya simple past tense dengan topik yang sama dengan minggu kemarin, chapter 4 what did you do. Simple past tense yang kita pelajari ini adalah menggunakan verb kedua. Fungsinya untuk apa? Untuk menyatakan kegiatan atau pekerjaan yang telah terjadi atau telah dilakukan. Misalnya, saya makan nasi goreng tadi malam, itu sudah dilakukan, sudah terjadi. Kemarin saya pergi ke pasar, itu sudah terjadi juga. Kemudian bagaimana dalam menulis atau membuat kalimat simple past tense harus selalu menggunakan verb kedua. Jadi untuk menulis atau membuat kalimat simple past tense harus selalu menggunakan verb kedua. Verb kedua itu apa, Bu? Berdasarkan materi yang kemarin, materi dalam regular dan irregular verbs kemarin, kan deretannya ada verb 1, verb 2, verb 3, dan meaning. Yang kita pakai adalah deretan verb kedua untuk membuat kalimat positif. Jadi nanti was, were, blew, broke, boke, broke. Nah, itu yang kita pakai untuk membuat kalimat positif. Verb kedua. Pokoknya yang harus kita ingat di sini adalah dimanapun tempatnya simple past tense itu harus ada verb keduanya. Do berarti menjadi did, buy berarti menjadi bought. Kalau di sini break berarti menjadi broke, blow berarti menjadi blew, begitu. Kemudian adverb of time, keterangan waktu yang biasanya dipakai dalam menulis kalimat simple past tense. Ada yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, last night, tadi malam, 2 days ago, 2 hari yang lalu, an hour ago, 1 jam yang lalu. Ini adalah contoh keterangan waktu yang biasa dipakai dalam kalimat simple past tense. Tapi masih ada keterangan-keterangan waktu yang lain yang tidak tertulis di sini. Nanti kita bisa belajar bersama. Kemudian kita akan belajar positive sentence, kalimat positif simple past tense. Cara membuat kalimat simple past tense yang positif itu bagaimana? Contoh yang saya tulis pertama di sini adalah angin bertiup kencang tadi malam. Karena kalimat ini terjadinya tadi malam, maka harus menggunakan verb kedua menjadi the wind blew very hard last night. Tadi malam sudah terjadi. Berarti kita harus menggunakan verb 2, simple past tense. Contoh berikutnya. Saya memecahkan gelas itu kemarin. I broke, verb satunya break, verb keduanya broke. Berarti I broke the glass yesterday. You broke the glass yesterday. Bagaimana untuk he, she, it? Sama-sama. Meskipun subjeknya he, she, it, I, you, we, they, tetap menggunakan verb kedua. Tetap menggunakan verb kedua. He broke the glass yesterday. She broke the glass yesterday. It broke the glass yesterday. Kemudian formulanya menjadi bagaimana kalau kalimat positif? Subjek harus ada verb keduanya, kemudian diikuti objek atau komplement. Di sini boleh objek, boleh keterangan waktu, atau boleh kata sifat. Kemudian untuk kalimat negatif, negative sentence, bagaimana kalimat negatif itu adalah kalimat yang ada tidaknya, kalimat yang ada bukannya, itu kalimat negatif. Saya tidak memecahkan gelas itu kemarin. Saya tidak. Ini kalimat negatif. Berarti menjadi bagaimana? Karena ini kalimat negatif, maka kita tambah did not. Kemudian verb 2-nya yang tadi di kalimat positif itu broke, broke, broke. Untuk kalimat negatif harus kembali ke verb 1. Mungkin ada yang tanya, loh, Bu, katanya tadi kalau simple past tense harus selalu menggunakan verb kedua. Verb kedua di sini kok ada verb 1? Kenapa? Karena di sini sudah verb 2. Did ini berasal dari kata do. Harus ada verb 2-nya, iya, di sini sudah ada verb 2. I did not, karena did ini berasal dari kata do. Ketika di sini sudah verb 2, maka verbnya di sini harus kembali ke verb 1. Menjadi I did not break the glass yesterday. Kalau blew berarti ya menjadi blow. Kalau broke berarti menjadi bring untuk kalimat negatif. Kembali ke verb 1. You didn't break the glass yesterday. She didn't break the glass yesterday.
It didn't break the glass yesterday. Meskipun subjeknya I, you, we, they, he, she, it, did not-nya sama. Semua subjek menggunakan did not yang diikuti verb 1. Verb 1, verb 1, verb 1. Did not semuanya menggunakan did not. Bagaimana formulanya untuk kalimat negatif? Subjek plus did not plus verb 1 plus objek atau complement. Kemudian yang terakhir, interrogative sentence, kalimat tanya. Bagaimana Bu kalau saya mau bertanya, membuat kalimat tanya? Contohnya di sini adalah, apakah kamu memecahkan gelas itu kemarin? Bagaimana itu kalau dibuat kalimat berbahasa Inggris? Did you break the glass yesterday? Karena di sini sudah ada did yang merupakan ciri dari verb kedua, maka di sini break-nya harus verb 1, bukan did you broke tapi did you break, karena sudah ada did-nya. Did ini verb kedua, maka verb kedua di sini harus kembali ke verb 1, bukan broke. Did you break, verb 1. Did you break the glass yesterday? Kalau jawabannya yes berarti menjadi yes I did. Kalau jawabannya no berarti menjadi no I did not. Did he break the glass yesterday? Yes he did. No he did not. Did it break the glass yesterday? Yes, it did. No, it did not. Bagaimana formulanya kalimat tanya? Diawali dengan did, siapapun subjeknya, entah itu I, you, we, they, he, she, it, semua subjek diawali dengan did, kemudian diikuti subjek, kemudian verb 1, ingat di sini verb 1, kemudian objek atau complement. Nah, silahkan materi ini dari penjelasan awal tadi, dari fungsi, judul fungsi, kemudian adverb of time-nya semuanya sampai di kalimat tanya ini silahkan kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Ditulis yang rapi, kemudian difoto, dikirimkan di Google Classroom. Nanti saya buatkan platformnya. Thank you. Selamat belajar. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.